Kalau kita menangkap kondisi sekarang kan, nyaman, tenang, nikmat, sekilas berpandangan pada materi kan. Rumahku, surgaku, mobil 4. Rumahku, surgaku, 3 lantai, semuanya ada. Tapi tadi kan belum tentu jadi itu jadi ukuran ketenangan kan. Tentu ya boleh juga kalau mampu ya, silakan lah punya rumah tinggal kan, mobil 5 juga gak ada masalah kalau mampu. Ini masalahnya kita ada keinginan, uang nggak ada, itu masalah. Nggak sampai korupsi ya, nggak sampai main curang karena kita nggak mampu. Islam juga tidak melarang kok untuk kaya kan, tidak. Ghaniyun syakir khairun min fakirin abid. Orang kaya yang bersyukur, ya ahli ibadah, ahli sedekah, lebih baik daripada orang yang miskin dan dia ahli ibadah. Tafsiran hubudunya itu gini, beda ya. Jadi orang yang kaya hubudunya gini, orang kaya itu kan kaya dari harta, tapi dia bisa dengan kondisinya tetap beribadah, itu berat kan? Orang miskin ya mungkin iyalah karena dia miskin jadi ahli ibadah karena ada maunya. Jadi gitu kan? Ingin kaya gitu, jadi ahli sholatnya rajin kan, tahajud, duha, zikirnya, ngajinya, puasanya. Nah setelah berkekayaan dia begitu enggak? Kan belum tentu kan? Karena orang pada harta biasanya lupa ya. Tapi orang kaya ini terbukti sudah kaya raya tapi tidak lalai pada ibadah. Makanya ghaniyun syakir khairun, karena dia sudah terbukti Allah beri dia harta tidak lalai, tetap beribadah, tetap sedekah, tetap puasa. Nah itu. Jadi pengertian hubudunya belum tentu orang kaya semua kan? Oh iya, justru mungkin yang miskin itu yang lebih buat dunia. Mereka sangat ingin punya dunia kan. Nah, jadi sangat terobsesi kan di tidurnya, di duduknya, di jalannya. Iya. Jadi sekarang kan salah tafsir biasanya kalau hubudunya pasti orang kaya hubudunya. Ya mungkin juga ya kan, gimana orangnya lah. Oh iya. Kalau orang memang cita dunia enggak. Tapi kalau fakir juga bisa wudunya kan? Bisa juga. Makanya ada istilah wali Allah yang kaya. Lebih tinggi dari wali Allah yang miskin. Karena dia punya harta tetap cinta pada Allah. Itu yang jadi. Ya kan? Yang miskin mungkin karena dia punya harta kan, jadi masih aman cintanya. Coba dikasih harta oleh Allah, dikasih kekayaan oleh Allah, pasti cinta nggak atau cintanya berkurang nggak sama Allah? Nah itu ujian. Wali Allah kaya, udah miskin nggak ibadah macam. Di mana surga? Minimal kita ibadah dulu ya saya. Kekayaan kita ikhtiar. Insyaallah. Oh jadi tadi secara fisik bangunan. Sekarang untuk membangun Baiti Jannati ini untuk penghuninya itu kan harus ada kerjasama semuanya, suami, istri, anak. Yang susah itu menerapkannya. Apakah seorang seperti kita nih kepala rumah tangga berhak memaksa? Ya ada juga aturannya ya. Jadi kalau ada umur yang berapa tahun gitu masih bisa. Oh enggak, di atas 7 tahun anak tidak mau beribadah kita bisa pukul kan, di atas 7 tahun di atas ya. Jadi ya mukul yang artinya tidak memberikan bekas sakit lah gitu kan, supaya dia tuh mau beribadah itu maksudnya gitu kan. Jadi ke istri juga kan ada caranya. Pertama dinasehatin dulu, kalau dia masih tidak nurut apa katanya dipisahkan dari ranjang ya. Si juga tidak mau nurut dipukul kakinya pakai lidi atau pakai siwak. Jadi nggak pakai sapu, nggak pakai pacul. Jadi jika tidak memberikan bekas luka yang parah kan, jadi cuma dari bagian lutut sampai kaki itu bagian yang pukul pakai lidi. Ya, supaya dia juga mau patuh taat gitu kan sama suami untuk beribadah juga gitu caranya. Jadi ada aturannya itu untuk membentuk tadi ya. Oh iya tidak mudah juga. Makanya sebelum nikah tuh kudu pahit-pahitan ya sebelum nikah tuh ya. Iya. Kayak kamu gimana tujuan kan gitu. Jangan asal cinta jadi buta kan. Nurut sama istri, calon istri. Wah, parah itu. Gitu kan. Sujai. Suami jajahan istri. Kalau kita orang beragama ya kita harus punya prinsip dong, ya kan?
mau nikah sama seseorang ya kita ajak ngobrol, gitu. Gimana visi misinya kan, gitu. Saya begini, gitu kan. Gak langsung aja main lamar gitu kan, enggak? Iya. Ya makanya ada anekdot kan untuk para suami yang terjajah di rumah tangganya, nanti di alam akhir bakal diringankan. Kan sudah tersiksa di alam dunia. Jadi gimana Bang Haji? Ada keinginan untuk membentuk suami teraniaya. untuk membentuk Baiti Janati itu. Ada keinginan? Ada keinginan, cuman medan juangnya. Medan juang. Inilah saya memberikan solusi biar mudah menata keluarga, istri anak. Ya bawalah ke pengajian, kan? Bawa ke pengajian mingguan. Ada ulama yang menyejukkan ya, ulama yang mengajarkan cinta, toleransi. Bawa tuh istri sama anak-anaknya kan ke pengajian. Kalau dia nggak mampu memberikan pengajian di rumahnya, nah, gitu. Kalau mampu bisa kali tiap hari kan sholat berjamaah di rumah ya kan. Lalu berikanlah mungkin barang hadis ya kan atau fikih gitu kan satu setiap hari untuk membentuk karakter dan membentuk kejiwaan mereka. Ya masalahnya itu sih. Kalau jadi imam di rumah tangga kan yang hafalnya cuma 2 hafidnya. Kulhu dan inatoin. Berarti butuh guru ngaji. Minimal setiap minggu. Oh, iya. Minimal naik paling panjang Al-Quraisy. Paling panjang udah paling panjang gitu. Oh jadi bukan hanya sebatas fisik bangunan, tapi untuk mewujudkan rumahku surgaku ini pelakunya dimulai dirintis. Oh itu mungkin Mas. Segala hal mendukung. Semua boleh dipenuhi kan. Jadi kebersihannya, kerapihannya, wanginya kan, dapur, kamar mandi. Semua rapi bersih bagus ya, enak ya. Dan juga gimana isi anggota keluarganya, ya kan? Patuh enggak gitu kan. Dan juga tetangganya dan kondisi alamnya. Makanya ada istilah jar. Oh maaf, jar qobladar. Jadi lihat dulu tetanggamu sebelum kamu beli tanah. Udah itu maksudnya. Jar qobladar. Mas? Iya. Ini sangat menarik sekali ya. Artinya kalau menurut saya pandangan Baiti Janati rumahku swarga itu hanya faktor apa ya, kebutuhan terpenuhi di dalam rumah itu, sehingga ketika kita menginginkan sesuatu nggak susah kesana kesini, semua lengkap kebutuhan itu ada. Ternyata bukan seperti itu ya, tidak cukup itu aja, tidak cukup itu aja, banyak sekali yang faktor yang mendukung itu ya, terutama tadi yang menarik itu ini pengalaman pribadi saya ya untuk membentuk ini. Nah itu mungkin saya kayaknya butuh bimbingan atau guru ya, sebabnya saya juga orang masih awam ya untuk menata bagaimana cara mendidik. Dan seperti tadi kan saya katakan ada teguran dari lisan terus ke itu. Nah itu mungkin butuh proses ya saya atau nah, tipnya itu untuk melangkah ke arah sana itu. Pada prakteknya tidak semudah yang kita bicarakan kan. Iya. Itu ilmu, itu patokan, tapi ya pada prakteknya tidak mudah juga. Itulah perjuangan ya. Perlu kesabaran lah, sabar. Medan juang. Berat. Itu semangat 45. Iya, tidak mudah juga. Ya minimal doa. Terus masa ini saya yang dimaksud qurrata ayun. Artinya? Iya. Qurrata ayun artinya adalah penyejuk mata atau cahaya mata atau penyenang mata. Qurrata ayun. Pas kita buka pintu menyejukkan seperti itu. Ya. Atau menyenangkan kita, ya kan? Karena rumahnya rapi, bersih, wangi. Istri juga menyenangkan, saya juga menyenangkan, kan senang Pak kata-kata qurratu ayun. Kan ini mah udah pulang, hasil tidak ada, lihat istri jemerut, itu. 1 langkah masuk, 10 langkah keluar langsung. Itu namanya baiti nari. Apa artinya? Baiti rumahku nari. Kecuali tadi semboyannya dirubah. Rumahku, supermarketku, segala ada tersedia gitu.
Kalau bahasa Inggris broken home. Jadi tetap kita yang mulai sebagai Oh iya dong, suami dicontoh sih. Makanya gini ya aturannya. Kalau anak ke neraka, siapa yang akan ditanya pertanggung jawabannya? Siapa? Yang lebih utama, ibunya kan? Iya, Bu. Kan dia yang mengandung. Sebenarnya kewajiban ibu itu istri ya sudah mendidik anak ketika dalam kandungan kan? Iya dong. Kan anak juga janin bayi itu udah mendengar loh, udah bisa belajar dari ibunya dalam rahim itu kan. Dalam kandungan. Makanya perlu ahli baca Al-Qur'an, ya kan? Ahli ibadah, baca zikir. Makanya itu pengaruh ke janinnya itu. Nah, kalau ibunya itu diskotik coba, kebayang nggak? Ya kan? Ya, itulah anaknya begitu kan. Nah, kalau anaknya itu ke neraka, nanti Allah akan hanya ibunya. Kenapa saya ke neraka? Kamu tidak mendidiknya? Dia akan kasih hujah kan alasan. Memang dia sudah berusaha keras, sudah semaksimal, Allah maafkan. Oh, tidak maksimal, sehingga Allah tidak menerima hujahnya, ibunya tertarik ke neraka otomatis. Nah sekarang ibu atau istri ke neraka, siapa yang ditanya oleh Allah? Suaminya lah, ya kan? Kenapa kamu tidak mendidik istrimu gitu kan? Dia kasih hujah alasan kan? Oke lah, diterima. Udah maksimal mengajarkan aja, memang tidak ada keinginan untuk beribadah. Iya. Kalau tidak diterima oleh Allah hujahnya, suaminya masuk otomatis juga. Suami ke neraka, gimana? Siapa yang akan ditanya oleh Allah? Yang langsung ke neraka, yang ikut mobilnya, jabatannya, Dihisab. rumahnya. Pas sampai ke neraka langsung ke neraka. Ke bawah tuh mobilnya, jabatannya, rumahnya. Nah begitu. Jadi pertama dimulai dari kita ya, kaum lelaki dulu. Iya. Uswah jadi contoh. Kita hanya wajib cari nafkah kan di luar. Nah, di rumah ya itu kewajiban istri. Merapikan rumah, mendidik anak, ya kan? Makanya fitrahnya istri itu di rumah kan sebenarnya kan. Iya. Kerja boleh juga sih selama tidak melalaikan kewajiban utamanya, ya kan? Nah, gitu. Oh, jadi yang paling sulit itu uswah. Kita memberi contoh. Jadi kalau di rumah nanti mungkin Mang Haji seperti itu. Kalau sholat takbir yang keras. Allahu Akbar gitu. Biar tahu kita sholat. Seperti itu. Ya, Jadi tetapnya suami itu imam, Iya. pemimpin. Yes. Itu juga kalau tidak dikudeta. Jadi ada dua pandangan tentang ini rumahku surgaku. Yang pertama dari bangunan juga emang berpengaruh secara fisik maksudnya kan, berpengaruh. Di samping itu penghuninya. Mungkin di sini ya prinsipnya lahir dan batin kan seperti itu. Sehingga ada anekdot seperti ini. Kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Tapi ketika kita mendapat ketenangan ya segala sesuatu menjadi senang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi untuk para netizen, para viewer, kebetulan kita ini bincang santai di luar, jadi ada backsound yang luar biasa. Tuh sih lumrah lah, ya kan. Kita bukan di gunung di hutan kan. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk Baiti Janati ini ya harapan kita semua. Termasuk kita yang berada di sini, termasuk para penonton setia Balad Sufi. Kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, laksanakan, semoga ini jadi bentuk doa kita agar tercipta tadi sebelum surga nanti yang di akhirat kita bentuk lagi di sini ya, di dunia gitu. Jadi mungkin itu perbincangan kita untuk tema hari ini Baiti Janati. Untuk episode berikutnya nanti kita bahas tentang hal-hal yang kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup mungkin perwakilan berdoa tentang kehidupan kita, tentang medan juang kita. Mangga tutup doa. Mangga dengan Indonesia juga boleh. Ya baiklah. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azim sultan. Amin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabina wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Tetap subscribe, tetap share, dan tetap like channel Baladi Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.